Langkah-langkah kecil itu menyusuri lorong sempit di antara bangku-bangku bas yang berderet rapat. Di tangan mungilnya, plastik berisi kacang rebus dan permen jahe bergoyang seiring langkah. Dialah Widya, gadis berusia 20 tahun yang setiap hari menjajakan dagangan dari satu bas ke bas lain di Terminal Induk Banten. Rambutnya panjang terurai, dibalut kerudung tipis berwarna biru langit, kontras dengan debu dan bau solar yang menyesakkan udara. Suara klakson bas, teriakan kenek, dan caci maki sopir sudah jadi makanan harian Widya. Tapi ia tetap sabar, tersenyum saat menawari dagangannya. Tak jarang, ada penumpang laki-laki yang menggoda, bahkan menyentuh tangannya dengan sengaja. Namun pandangan mata Widya yang tajam seperti menamparkan niat buruk itu. Ia hanya ingin mencari nafkah, bukan menampung hinaan dunia. Di bawah cahaya senja yang temaram, terminal berubah menjadi tempat yang penuh bayangan. Pedagang-pedagang kecil mulai berkemas, takut pada makhluk-makhluk berwujud manusia, para preman terminal, yang mulai berkeliaran mencari mangsa. Sejak 2 bulan terakhir, keamanan terminal memburuk. Uang keamanan naik, intimidasi makin kejam. Dan semua tahu siapa dalangnya, gepeng ganas, preman bengis bertato ular di leher, pemalak utama terminal yang kini semakin brutal. Widya sering melihatnya dari jauh. Laki-laki itu pernah menghajar seorang kakek penjual mainan karena tak mampu bayar setoran. Sementara yang lain diam, Widya hanya bisa menggenggam plastik dagangannya lebih erat. Dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Tapi ia masih memilih diam, karena pesan kakeknya masih terpatri kuat, ilmu bukan untuk kesombongan, apalagi pembalasan. Gunakan saat kebaikan terinjak-injak. Hari itu, saat matahari merangkak turun, Widya tak langsung pulang. Ia duduk di bangku tua dekat pos kosong, menyeka keringat. Dari kejauhan, terdengar suara anak kecil menangis. Ia berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang bocah laki-laki, anak pedagang tahu bulat, berdiri gemetar. Seorang preman mendorong ayah si bocah hingga jatuh ke tanah sambil mengancam, uang keamanan 2 kali lipat mulai besok, ngerti lo? Hati Widya mencelos. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Ia ingin berteriak, ingin menghajar, ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia menahan, menggenggam kalung kecil di lehernya, liontin dari kakeknya yang katanya menyimpan kekuatan ajian warisan leluhur. Ketika malam turun, dan terminal perlahan sunyi, Widya berjalan pulang menyusuri gang sempit perkampungan. Wajahnya menunduk, tapi pikirannya tak tenang. Ia tahu, jika ia tak bertindak, semua orang kecil di terminal akan hancur satu persatu. Namun jika ia turun tangan, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ini bukan lagi soal dagangan, tapi soal harga diri, soal membela yang tak bisa membela. Di langit, bulan separuh muncul, seolah menyaksikan gejolak di dada seorang gadis muda yang selama ini dianggap biasa. Tak ada yang tahu bahwa Widya bukan gadis sembarangan. Dalam tubuh rapuhnya, mengalir ilmu kanuragan murni yang diwarisi langsung dari jalur pendekar tua Banten. Dan kini, mungkin saatnya ilmu itu bangkit. Pagi datang membawa cahaya suram ke Terminal Induk Banten. Kabut tipis menyelimuti deretan bas yang parkir dalam diam, seperti raksasa besi yang kelelahan. Para pedagang mulai berdatangan dengan tatapan waspada, seolah tahu ada badai yang akan datang. Widya datang lebih awal dari biasanya. Dagangannya masih sama, kacang rebus, permen jahe, dan senyum yang dipaksakan. Tapi kali ini, di balik senyumnya, tersembunyi sesuatu, tekad yang mulai tumbuh liar. Di pojok dekat tiang penyangga, terdengar keributan. Suara teriakan, makian, dan bunyi piring pecah menggetarkan udara. Seorang pedagang bakso, Pak Umar, dicekik oleh salah satu anak buah. Gepeng karena menolak membayar jatah minggu. Pedagang lain hanya berani melirik dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Tubuh tua Pak Umar gemetar, napasnya tersengal saat kaki kirinya ditendang hingga tersungkur. Widya menyaksikan semua itu dari belakang bas.
Tangannya mencengkeram keras plastik dagangannya. Detik demi detik berlalu, dan tidak ada satupun yang maju. Tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, Widya melangkah ke tengah kerumunan. Langkahnya kecil, tapi tatapannya menusuk seperti bilah pisau. "Sudah cukup, Bang," ucapnya pelan namun jelas. Suaranya mengiris kebisuan seperti petir pertama sebelum badai. Preman bertubuh besar itu menoleh, tertawa meremehkan. "Heh, lu siapa? Mau ikut-ikutan? Mending lu jualan sana sebelum muka cantik lo gue coret," ancamnya. Widya tidak mundur. Matanya tetap menatap lurus, dan saat lelaki itu mencoba mendekat sambil mengangkat tangannya, gerakan Widya lebih cepat. Dalam sekejap, tangan lelaki itu terpelintir ke belakang. Ia meringis kesakitan dan terjatuh ke tanah, tak mengerti bagaimana gadis asongan itu bisa bergerak secepat kilat. Kerumunan terdiam, seolah semua beku oleh kejadian tak masuk akal itu. Anak-anak kecil berhenti menangis, para pedagang saling pandang. Tapi kegemparan itu hanya berlangsung sejenak, karena suara berat yang dikenal semua orang menggema dari balik lorong bas, "Siapa yang berani musik anak buah gue?" Dari kegelapan, muncullah Gepeng ganas. Tubuh tinggi besar, kaos hitam robek di bagian lengan, dan tatapan seperti anjing kelaparan. Di lehernya, tato ular menyembul, menjalar ke rahangnya. "Lo, cewek kampung, mau sok jagoan di sini?" katanya sambil mendekat, penuh amarah. Widya menatapnya tenang, namun hatinya tahu inilah ujian pertama yang sebenarnya. Bukan hanya soal fisik, tapi soal nyali, harga diri, dan keberanian membela kebenaran. Namun Widya belum ingin mengangkat tangannya. Ia tahu, ilmu kanuragannya tak boleh sembarangan digunakan. Ia memilih menjawab dengan kalimat yang menusuk lebih dalam dari pukulan, "Kalau abang merasa jago, kenapa cuma berani lawan orang tua dan pedagang kecil? Gimana kalau sekarang coba lawan saya?" Suasana meledak, teriakan "Woo!" dari para pedagang terdengar pelan, menahan harap dan takut dalam waktu bersamaan. Widya berdiri tegak, dagangannya jatuh berserakan di tanah. Tapi tak ada lagi rasa rugi di hatinya. Ia bukan sekadar penjual asongan hari ini, ia adalah penjaga terakhir dari kehormatan orang-orang kecil yang selama ini diinjak-injak. Angin sore menerpa wajah Widya yang masih berdiri di hadapan Gepeng. Kedua mata mereka saling menatap tajam, seperti dua pedang yang siap menebas. Namun sebelum Gepeng sempat melangkah lebih dekat, seorang kenek bas berteriak, "Ada polisi!" Preman-preman itu segera kabur bagaikan tikus berhamburan, termasuk Gepeng yang menggeram sambil menuding Widya, "Lo tunggu, cewek kampung. Ini belum selesai." Widya menghela napas panjang. Tubuhnya tampak tenang, tapi hatinya bergejolak. Ia meraih kembali dagangannya yang berserakan, lalu berjalan menjauh dari kerumunan yang masih terkejut oleh keberaniannya. Di lorong sempit menuju perkampungan, pikirannya terlempar ke masa lalu, saat-saat terakhir bersama sang kakek, satu-satunya keluarga yang pernah ia miliki. "Widya, ingat baik-baik, ilmu kanuragan yang kakek ajarkan ini bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu ini hanya akan kuat jika hatimu bersih, dan kau berdiri untuk kebenaran," ucap suara parau sang kakek, saat mereka berlatih di bawah pohon randu besar di ujung desa. Ia masih ingat dengan jelas tatapan mata tua itu, penuh kasih, tapi menyimpan rahasia panjang. Widya saat itu baru berusia 13 tahun, tapi sudah diperkenalkan pada gerakan dasar dan ajian pengunci tenaga dalam. Hari demi hari, Widya tumbuh bukan hanya sebagai gadis biasa, tapi sebagai penerus ajian kanuragan Halimun Putih, ilmu leluhur dari jalur pendekar wanita Banten yang terkenal mampu menyatu dengan alam dan mengunci pergerakan musuh tanpa banyak suara. Tapi di balik ilmu itu, ada syarat berat, pantang digunakan untuk kepentingan pribadi atau balas dendam. Kakeknya bahkan pernah berkata, "Jika kau menyimpang, ilmu ini akan memakanmu dari dalam." Kenangan itu membuat Widya meringis. Ia tahu, keberaniannya melawan Gepeng tadi adalah awal dari badai yang lebih besar. Namun ia juga tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Wajah Pak Umar yang lebam, tangisan bocah kecil,
dan mata takut para pedagang, semuanya terus terngiang. Kalau bukan aku, siapa lagi? Pikir Widya dalam hati. Malam itu, ia membuka kotak tua peninggalan kakeknya yang selalu disimpannya di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada selembar kain kuning bertuliskan aksara Sunda kuno dan sebuah liontin kecil berisi rambut leluhur perempuan dari garis keturunannya. Widya memegang liontin itu dengan hikmat, dan seketika, hawa hangat menjalari telapak tangannya. Ia tahu, ini bukan sekadar benda. Ini adalah pengingat bahwa ia tidak sendiri. Dalam keheningan malam, Widya duduk bersila di atas tikar, menarik napas dalam-dalam. Ia mulai menyalurkan tenaganya, membuka jalur cakra yang selama ini ditutup. Nafasnya tertata, dan tubuhnya mulai mengeluarkan hawa tipis keperakan, tanda ajian mulai aktif. Ia bersiap, hatinya belum ingin bertarung, tapi jiwanya sudah menyiapkan medan. Di luar sana, Gepeng sedang menyusun rencana. Tapi Widya, gadis asongan dari Banten itu, telah membangkitkan sesuatu yang lebih tua dari dendam, lebih kuat dari otot, dan lebih berbahaya dari senjata, ilmu warisan darah pendekar sejati. Hari itu langit mendung menggantung di atas terminal induk Banten. Udara terasa berat, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Para pedagang bekerja dengan cepat, mata mereka terus mengawasi sudut-sudut terminal. Kabar bahwa Gepeng ganas akan menyelesaikan urusan dengan gadis asongan sudah menyebar. Widya datang seperti biasa, wajahnya tenang, tapi langkahnya penuh keyakinan. Ia tahu ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang semua orang kecil yang selama ini diperas dan ditindas. Tak lama setelah matahari mencapai puncaknya, terdengar derap langkah kasar dan suara teriakan, "Itu dia, gadis songong itu." 3 anak buah Gepeng muncul, masing-masing membawa rantai, tongkat kayu, dan wajah penuh dendam. Orang-orang langsung mundur, beberapa menjerit, beberapa hanya bisa menunduk pasrah. Tapi Widya tidak bergerak, ia menatap lurus ke arah mereka, seperti mata elang mengawasi mangsa. Preman bertubuh kekar paling depan langsung menghampiri, mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Widya. Namun dalam satu gerakan ringan, tubuh Widya merendah, menghindar, dan dengan gerakan memutar, ia menghantam perut lelaki itu menggunakan siku, jurus dasar ajian Halimun Putih. Tubuh preman itu terpental dan menabrak bangku besi hingga tergeletak tak sadarkan diri. 2 lainnya terkejut, tapi belum sempat berpikir, Widya sudah bergerak lagi, cepat, luwes, dan hampir tak terlihat. "Cepat kepung dia!" teriak salah satu dari mereka, tapi suara itu tenggelam oleh teriakan orang-orang yang mulai bersorak. Widya melayang ke udara, memutar tubuhnya dan mendarat tepat di belakang salah satu preman, lalu menghantam tengkuknya dengan telapak tangan terbuka. Lelaki itu terhuyung, matanya membelalak sebelum akhirnya roboh ke tanah. Hanya tersisa satu, yang kini gemetar sambil mundur perlahan. "Jangan, gue cuma nurut Gepeng," katanya ketakutan. Tapi Widya tidak mengejar. Ia hanya berkata pelan, "Pergi. Dan jangan pernah kembali." Kerumunan mendekat perlahan, mulut mereka ternganga tak percaya. Para pedagang yang selama ini takut kini melihat harapan di tubuh seorang gadis yang dulu mereka anggap lemah. Pak Umar yang masih memakai perban di pelipisnya mendekat, memegang bahu Widya dengan gemetar. "Nak, kamu siapa sebenarnya?" Widya menunduk, mengusap keringat di keningnya. "Saya cuma pedagang asongan, Pak. Tapi saya gak bisa diam lihat orang-orang baik diinjak-injak," jawabnya lirih. Ia tak mau membanggakan dirinya. Ia tahu, pertarungan barusan hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Karena ia juga tahu, Gepeng tidak akan tinggal diam. Dan kali berikutnya, mungkin yang datang bukan hanya preman bertongkat, tapi orang-orang yang menyimpan ilmu hitam. Di kejauhan, dari balik truk tua, Gepeng mengamati diam-diam dengan mata menyala merah. Bibirnya menyeringai, dan di tangannya tergenggam sebuah kantong hitam berisi tanah kuburan dan bunga 7 rupa, bahan utama untuk ritual ilmu hitam ajian Chandra di muka. "Kalau lo mau main api, gadis kecil, gue kasih lo neraka," gumamnya pelan.
Malam itu langit Banten tak hanya gelap, tapi terasa menekan. Angin berhenti berembus. Di sebuah gubuk tua dekat kuburan Cina, asap mengepul dari periuk tanah liat yang dikelilingi lingkaran garam dan darah ayam hitam. Di tengah lingkaran itu duduk Gepeng ganas, mata terpejam, tubuh bergetar menahan kekuatan asing yang perlahan merasuk. Seorang dukun tua bersurban merah memimpin ritual dengan suara parau, membacakan mantra-mantra kuno yang konon mampu membangkitkan kekuatan ajian candra di muka, ilmu hitam yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang rela menyerahkan sebagian jiwanya. Aji ini bukan buat main-main, Gepeng, bisik si dukun. Kalau lawanmu masih suci, kekuatan ini bisa mental. Tapi kalau hatimu penuh dendam, maka ia akan jadi senjata. Gepeng membuka mata. Iris matanya merah membara. Ia mencengkram tanah kuburan yang digenggamnya sekuat tenaga. Gue gak peduli. Cewek itu harus tumbang, gue bakal bikin dia nyembah minta ampun. Keesokan harinya, suasana terminal tampak sepi dan tegang. Tidak seperti biasanya. Beberapa pedagang memilih libur, takut akan bentrok susulan. Tapi Widya tetap datang. Wajahnya tenang, namun hatinya gelisah. Ia tahu semalam ada pergerakan gaib, hawa gelap menyelimuti angin pagi, dan burung-burung yang biasanya ramai kini lenyap. Ia duduk di bangku dekat pos kosong, lalu merapal ajian pelindung Halimun secara diam-diam untuk menjaga energi sekelilingnya. Tiba-tiba, suhu udara berubah drastis. Langkah kaki terdengar berat menghentak aspal. Dari arah pintu gerbang terminal, Gepeng muncul dengan tubuh seperti membengkak, urat-urat menonjol dan napas membara. Tapi yang paling mengejutkan adalah aura hitam yang menyelimutinya, seperti bayangan asap yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Widyaa, keluar. Suaranya menggema, lebih seperti raungan setan daripada manusia. Widya berdiri perlahan. Ia menatap Gepeng tanpa gentar, tapi tubuhnya bersiap. Kamu gak takut dosa, Gepeng? Pakai ilmu haram buat melawan orang yang gak bersalah. Gepeng tertawa keras, dosa. Dunia ini milik yang kuat, Widya. Lo pikir lo bisa lawan gue cuma dengan jurus kampung itu? Tanpa aba-aba, Gepeng menghentakkan kaki ke tanah. Retakan kecil muncul, dan hawa panas menyambar Widya seperti lidah api neraka. Widya berguling, menghindar, dan berdiri sambil merapal cepat ajian penyejuk sukma. Tapi serangan berikutnya lebih cepat. Gepeng melompat setinggi 3 meter dan menghantam tanah dengan tinju yang meledakkan debu ke segala arah. Orang-orang berlarian ketakutan, sebagian hanya bisa bersembunyi di balik gerobak dagang. Ini bukan lagi pertarungan antar manusia biasa. Ini pertarungan antara kebaikan yang suci dan kebencian yang membara. Widya tahu, ia harus membuka lapisan kedua ajian warisan kakeknya. Ia memejamkan mata, mengaktifkan inti kekuatan Halimun Putih. Saat ia membuka mata, cahaya lembut keperakan muncul dari tubuhnya. Aura itu menetralkan sebagian hawa hitam di sekitar Gepeng. Dalam sekejap, ia melayang dan menghantam dada Gepeng dengan telapak tangan mengandung tenaga dalam murni. Tubuh Gepeng terlempar, namun belum tumbang. Ia berdiri lagi, mulutnya berlumuran darah, tapi tertawa. Seru, Widya, baru pemanasan. Dan saat itulah Widya sadar, Gepeng bukan hanya dibantu ajian hitam. Ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang mengendalikan tubuhnya dari balik bayangan. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Dan pertarungan sejati, belum benar-benar dimulai. Tubuh Gepeng masih berdiri meski telah terpental sejauh 3 meter. Darah mengalir dari mulutnya, namun matanya bukan lagi milik manusia. Ada warna hitam yang memenuhi bola matanya, seperti arang pekat yang mendidih. Dari mulutnya, suara-suara aneh terdengar, bukan suara Gepeng lagi, melainkan suara berat seperti gabungan beberapa makhluk. Darahmu, harum, pewaris darah putih, gumamnya sambil tertawa pelan. Widya terkejut. Ia tak hanya melawan Gepeng, tapi makhluk kuno yang bersemayam di dalam tubuhnya. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan mulai membaca doa masing-masing. Beberapa mencoba lari, tapi mendadak kabut hitam turun menutupi sebagian terminal.
Seorang pemuda ojek online yang mencoba keluar dari area malah pingsan tiba-tiba, tubuhnya membiru seperti kehabisan oksigen. Kabut itu bukan kabut biasa, ia adalah perangkap roh. Terminal kini menjadi medan perang dunia manusia dan makhluk gaib yang sudah lama terkubur. Widya mengatur napas. Ia tahu, ini bukan saatnya takut. Dengan gerakan tangan kanan, ia menggenggam liontin peninggalan kakeknya. Dari liontin itu muncul cahaya putih kecil yang kemudian menyebar membentuk pelindung di sekeliling tubuhnya. "Kalau kau bukan Gepeng lagi, siapa kau sebenarnya?" teriak Widya. Makhluk itu tersenyum dengan bibir koyak, lalu menjawab, "Aku adalah Bayang Sukma, penjaga lorong kematian. Dulu manusia sepertimu menyegelku di bawah terminal ini, sekarang aku hidup kembali lewat tubuh bocah sombong itu." Widya terhenyak. Ia teringat cerita kakeknya tentang roh jahat yang pernah dikurung oleh para pendekar putih di tanah angker dekat pelabuhan lama, tempat di mana terminal induk kini berdiri. Roh itu konon dipenjara di bawah tanah, dikunci dengan ajian penyegel dan kutukan 7 generasi. Dan kini, entitas itu telah menemukan wadah baru, tubuh Gepeng yang dipenuhi dendam. Bayang Sukma menyerang cepat. Ia bergerak seperti asap, tak punya bentuk pasti. Widya hanya bisa mengandalkan insting dan ajian pelindung. Dalam satu hantaman, tubuhnya hampir terseret ke dalam tiang beton, tapi ia bangkit dengan darah mengalir dari pelipis. Tangan kanannya membentuk mudra, lalu menekan tanah. Dalam sekejap, tanah bergetar dan cahaya putih menyembur dari sela-sela retakan, ajian cahya diraga, jurus pelumpuh makhluk astral. Roh itu berteriak keras, kepulan asap hitamnya mengecil. Namun tubuh Gepeng kembali menggeliat liar. "Widya, kau pikir bisa menahan aku? Kalau bukan kau yang mati, maka semua orang di tempat ini akan kubakar." Tiba-tiba tubuhnya melayang ke udara, dan hawa panas muncul dari bawah tanah. Batu-batu meledak, dan suara-suara tangisan arwah terdengar mengerikan, memenuhi seluruh ruang terminal. Widya tahu, ia tak bisa menghadapi makhluk ini sendirian. Ia butuh kekuatan leluhur sepenuhnya, kekuatan yang selama ini belum ia buka. Tapi untuk itu, ia harus mengunjungi tempat sakral, petilasan sang kakek, yang terletak di dalam hutan kecil di luar kota. Di sanalah sumber sejati kekuatannya berada. Ia mundur perlahan, lalu meneriakkan mantra kabut pelindung untuk sementara mengunci area pertarungan. Dengan luka dan napas tersengal, Widya melompat ke atas atap terminal dan menghilang ke dalam kegelapan. Pertarungan belum usai, tapi kini, bukan hanya nyawanya yang terancam, seluruh terminal, bahkan kota ini, bisa menjadi korban amukan roh jahat. Dan hanya satu cara untuk melawannya, membangkitkan inti sejati ilmu kanuragan Halimun Putih. Langit menjelang fajar masih kelam saat Widya sampai di pinggiran hutan karang buntung, tempat sakral yang selama ini hanya ia dengar dari almarhum kakeknya. Kaki dan tangannya luka, napasnya masih berat akibat bentrokan melawan Bayang Sukma. Tapi tekadnya tak goyah. "Kakek, bantu aku," bisiknya lirih sambil menatap jalan setapak penuh kabut. Di dalam hutan itu, konon tersembunyi petilasan sang kakek, tempat kekuatan terakhir ilmu kanuragan Halimun Putih disimpan. Hanya keturunan darah murni yang bisa membangunkannya. Begitu langkah kakinya menyentuh tanah hutan, angin tiba-tiba berembus aneh, membawa harum bunga melati dan suara gamelan lirih dari kejauhan. Suasana berubah mistis. Di kejauhan, muncul gapura batu tua yang penuh lumut dan pahatan aksara Sunda kuno. Widya bersimpuh di depan gapura itu, menempelkan keningnya ke tanah. "Aku cucumu, Widya, mohon izinkan aku membuka warisan ini." Kabut mendadak terbuka perlahan, seolah mengakui siapa dia sebenarnya. Di tengah petilasan, terdapat batu datar besar dengan bekas luka bakar di tengahnya, tempat kakeknya dulu pernah menyegel roh jahat serupa. Di sekeliling batu, berdiri 8 tonggak kayu dengan ukiran binatang langit. Widya duduk di tengah, memejamkan mata, dan mulai merapal mantra warisan. "Ya Wisesa, ya Nurbuwana, bukalah lapisan terakhir Halimun Putih dalam darahku." Tubuhnya mulai bersinar pelan.
Rambutnya terangkat tertiup energi yang muncul dari bumi. Namun membangkitkan kekuatan sejati bukan tanpa harga. Tiba-tiba bayangan kakeknya muncul, sosok tua berjubah putih, wajah teduh namun tegas. Widya, jika kau buka ajian tertinggi ini, maka jalan hidupmu tak bisa kembali. Kau tak hanya akan menjadi pelindung, tapi juga sasaran para makhluk gelap sepanjang hayatmu. Apakah kau siap, cucuku? Widya meneteskan air mata, namun ia mengangguk mantap. Demi semua orang yang tak bisa melawan. Aku siap, kek. Bayangan itu tersenyum, lalu mengangkat tongkat kayu dan menyentuh dada Widya. Seketika tubuh Widya bergetar, lalu suara halilintar menggelegar dari langit, meski pagi belum menjelang. Cahaya putih membungkus seluruh tubuhnya. Lapisan terakhir ajian halimun putih aktif, tapak langit rasa diri, kekuatan yang bisa mengikat roh dan membakar energi jahat tanpa menyentuh raga. Suatu bentuk kanuragan tertinggi, gabungan spiritual dan tenaga dalam suci. Begitu matanya terbuka, Widya bukan lagi gadis penjual asongan biasa. Matanya memancarkan ketenangan dan kekuatan sejati. Ia berdiri di tengah batu besar itu, dan seluruh hutan terasa tunduk padanya. Awan mulai terbelah di atas kepalanya, mengisyaratkan bahwa alam pun kini merestui perjuangannya. Dengan satu gerakan tangan, Widya mengaktifkan pelindung cahaya yang akan melindunginya dari pengaruh roh jahat selama perjalanan kembali ke terminal. Ia menatap petilasan itu untuk terakhir kali, lalu berbalik. Langkahnya kini ringan, penuh kepercayaan. Di belakangnya, bayangan sang kakek menghilang perlahan, namun meninggalkan senyum bangga. Pergilah, cucuku, tuntaskan takdirmu. Widya melesat keluar hutan, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Di kejauhan, langit timur mulai menguning, fajar telah tiba, dan bersamanya harapan baru. Kini ia siap menghadapi kegelapan dengan cahaya yang tak lagi bisa padam. Mentari pagi belum sepenuhnya naik ketika Widya tiba kembali di terminal induk. Kabut gelap yang melingkupi tempat itu masih pekat, seolah waktu terhenti di dalamnya. Bau belerang dan darah bercampur di udara. Langkah Widya mantap, memasuki area yang kini berubah seperti medan neraka, puing-puing terbakar, gerobak dagang terbalik, dan beberapa orang tergeletak tak sadarkan diri. Tapi yang paling mencolok adalah pilar-pilar hitam yang menjulang dari tanah, tanda bahwa Bayang Sukma telah membuka gerbang roh gelap sepenuhnya. Dari pusat terminal, terdengar suara tawa menggema yang merayap ke tulang belakang. Kau kembali, gadis kecil. Bayang Sukma melayang di atas reruntuhan, tubuh gepeng sudah nyaris tak dikenali, matanya hitam legam, kulitnya retak seperti tanah kering. Kau datang untuk menyerah, atau ingin mati bersamaku? Widya menatapnya tajam, lalu melangkah ke tengah terminal tanpa ragu. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Hari ini, kau kembali ke tempat asalmu. Dengan gerakan lembut, Widya mengangkat kedua tangannya. Cahaya putih menyembur dari telapak tangannya membentuk lingkar pelindung. Tanah bergetar ketika ia menginjakkan kaki dengan mantap, dan seluruh energi jahat mulai tertekan. Para makhluk bayangan yang mulai muncul dari celah-celah retakan menjerit kesakitan, tubuh mereka terbakar oleh pancaran sinar halimun putih. Bayang Sukma meraung marah, lalu melesat ke arah Widya dengan kecepatan luar biasa. Tapi Widya sudah siap. Dengan satu gerakan kilat, ia menepuk udara di depannya dan muncul tameng cahaya berbentuk kelopak bunga. Tubuh Bayang Sukma terpental, menghantam tembok terminal hingga retak. Kau tak bisa melawan cahaya dengan kebencian, teriak Widya. Ia lalu berlari, melompat, dan menghantam tubuh makhluk itu dengan tapak langit rasa diri, serangan yang bukan hanya menghantam tubuh, tapi juga menembus ke dalam ruh. Tubuh gepeng menggelepar keras, menjerit, lalu membeku. Namun dari mulutnya, Bayang Sukma keluar sebagai kabut hitam yang membentuk wajah menyeramkan. Kau pikir ini cukup? Aku tak bisa mati. Aku akan kembali setiap kali manusia menyimpan dendam. Tapi Widya sudah menyiapkan jurus terakhir. Ia duduk bersila, menyatukan kedua telapak tangannya, dan mulai merapal mantra penyegel leluhur. Tanah memancarkan cahaya dari 8 arah,
membentuk segel berbentuk bunga teratai yang menyelimuti roh Bayang Sukma. Makhluk itu berteriak, mencoba melarikan diri, namun 8 pilar cahaya menghimpitnya dari segala sisi. Atas nama para penjaga dunia, atas nama semua roh yang kau rusak, aku mengusirmu kembali ke kegelapan abadi. Teriak Widya. Cahaya memancar sangat terang, lalu senyap. Sesaat kemudian, kabut di terminal menghilang. Langit kembali biru. Orang-orang yang pingsan mulai siuman perlahan. Terminal yang tadi seperti neraka, kini berubah tenang. Widya berdiri perlahan, tubuhnya lelah, tapi wajahnya damai. Di sebelahnya, tubuh Gepeng tergeletak, kembali menjadi manusia biasa, menangis dengan wajah dipenuhi penyesalan. Maaf, aku gak tahu, apa yang kuundang ke dalam tubuhku. Widya menatapnya lama, lalu menunduk dan mengucap lirih, kita semua pernah salah, tapi tak semua berani menebusnya. Ia berjalan meninggalkan terminal, tanpa pamit, tanpa sorakan. Namun setiap langkahnya adalah kisah. Ia bukan lagi sekadar penjual asongan. Ia telah menjadi penjaga tak terlihat, pelindung diam-diam dari dunia yang tak semua mata bisa melihatnya. Setelah semua reda, Widya duduk sendiri di bawah pohon angsana tua tak jauh dari terminal. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena sisa pertarungan, melainkan karena gejolak emosi yang selama ini ia pendam. Ia menatap ke langit yang kini cerah, tapi matanya berkaca-kaca. Sejak kecil, ia terbiasa sendiri. Kakeknya satu-satunya yang merawat dan mengajarinya ilmu kanuragan, tapi dunia menganggapnya gadis aneh, penjual asongan yang suka bicara sendiri dan tidur di emperan stasiun. Tak ada yang tahu bahwa itu semua adalah bagian dari jalan takdir yang berat. Dari kejauhan, datang seorang lelaki tua berpakaian sederhana, dengan mata tajam namun teduh. Ia adalah Pak Badrun, mantan murid dari almarhum kakek Widya, yang dulu menghilang entah kemana. Kau tumbuh menjadi pendekar sejati, Widya, ucapnya lirih. Widya tak menjawab, hanya menunduk. Kenapa semua ini harus aku? Tanyanya pelan, nyaris seperti anak kecil yang meminta jawaban dari dunia yang terlalu kejam padanya. Pak Badrun duduk di sampingnya, menatap langit bersama. Karena kau cucu dari Ki Jatmika, pemilik ilmu Halimun Putih terakhir. Dan lebih dari itu, karena kau punya hati yang tetap lembut meski dunia mengerasimu, jawab Pak Badrun. Widya menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia teringat ibunya, seorang perempuan muda yang meninggalkannya saat masih bayi. Yang katanya diburu oleh orang-orang berilmu hitam karena darah murni yang mengalir di tubuhnya. Selama ini, ia menyimpan dendam, tapi juga rindu yang tak berkesudahan. Pak, apakah ibu saya masih hidup? Tanya Widya akhirnya, suara gemetar. Pak Badrun terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Ada kabar bahwa ibumu masih hidup, tapi ia berada dalam pengasingan, menyembunyikan dirinya di sebuah padepokan di Gunung Kendalisada. Ia harus menyegel sebagian ilmunya demi melindungi darah putihmu sejak kau masih dalam kandungan. Mendengar itu, dada Widya bergetar hebat. Selama ini ia kira ibunya mati. Ternyata ibunya masih ada, berjuang dalam diam, seperti dirinya. Namun kabar itu bukan sekadar jawaban, melainkan awal luka lama yang terkuat kembali. Widya merasa campur aduk, marah, rindu, kecewa, dan sekaligus takut. Kenapa tidak pernah ada yang memberitahuku? Teriaknya pelan. Pak Badrun menunduk. Karena semua ini adalah warisan beban, bukan warisan kehormatan. Kami ingin kau hidup normal, tapi dunia tak mengizinkanmu. Kalimat itu menghantam hati Widya seperti palu godam. Ia menangis pelan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menahan semuanya sendirian. Pak Badrun meletakkan tangan di bahunya. Kalau kau mau, aku akan mengantarmu ke sana. Bertemu ibumu. Tapi perjalanan ke Kendalisada bukan perjalanan biasa. Di sana, ada musuh lama yang juga menunggumu. Ilmu Halimun Putih menyimpan jejak karma yang belum lunas. Widya mengangguk perlahan. Air matanya belum kering, tapi sorot matanya kini berbeda. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya belum usai.
Dengan tubuh letih dan hati yang baru saja robek, Widya berdiri. Ia menatap ke arah barat, ke tempat di mana Gunung Kendalisada berdiri megah, memanggilnya diam-diam. Kalau memang jalan ini harus kulalui, aku akan terus melangkah. Tak peduli seberapa dalam luka yang harus kubawa. Langit kembali meredup pelan, seperti ikut menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Dan langkah Widya pun berlanjut, kali ini menuju akar dari semua misteri hidupnya. Perjalanan menuju Gunung Kendalisada tak seperti yang Widya bayangkan. Jalur terjal, hawa dingin yang menusuk tulang, dan bisikan-bisikan gaib yang terus mengganggu pikirannya membuat setiap langkah terasa seperti ujian batin. Pak Badrun berjalan di depan, membacakan doa-doa pelindung sambil sesekali menoleh, memastikan Widya tetap kuat. Di balik pepohonan lebat, sesekali tampak bayangan-bayangan aneh mengikuti mereka, tapi tak berani mendekat. Aura Widya kini telah berubah, seorang perempuan muda yang membawa beban dunia, tapi tetap berjalan dengan kepala tegak. Mereka tiba di sebuah padepokan tua, tersembunyi di balik tebing dan kabut. Di depan gerbang kayu yang penuh ukiran kuno, berdiri seorang perempuan paruh baya berkerudung putih. Saat pandangan mereka bertemu, Widya langsung tahu itulah ibunya. Widya, suara perempuan itu lirih, namun cukup untuk membuat tubuh Widya goyah. Ia ingin berlari, memeluk, marah, menangis, berteriak, tapi tubuhnya justru membeku. Air matanya jatuh. Sebelum sempat bicara, sang ibu, yang bernama Nyai Laraswati, berjalan perlahan menghampiri dan menyentuh wajah anaknya. Maafkan ibu, selama ini ibu hanya bisa melihatmu dari jauh. Aku titipkan semua padamu karena hanya kau yang bisa memikulnya, bisiknya. Pelukan hangat yang akhirnya terjadi setelah 20 tahun membuat jantung Widya seakan berhenti berdetak. Di dalam pelukan itu, ia membebaskan semua luka yang selama ini terpendam. Aku rindu, tapi aku juga marah, lirih Widya. Tangisan itu tak berlangsung lama, karena dari dalam padepokan muncul sosok berjubah hitam, Ki Jagat Hitam, musuh lama keluarga Halimun Putih, yang selama ini menunggu bangkitnya kekuatan sejati dari darah Widya. Akhirnya, gadis itu datang juga, ucapnya dengan suara berat. Padepokan berguncang, kabut menebal, dan para murid padepokan bersiaga. Nyai Laraswati berdiri di depan putrinya, namun Widya melangkah maju. Aku yang kau cari, aku tak akan lari. Pertarungan terakhir itu tak seperti sebelumnya. Ki Jagat Hitam bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga penuh tipu daya. Ia menyerang batin Widya, membuatnya melihat mimpi-mimpi buruk, kenangan masa kecil yang dipelintir menjadi kebencian. Namun Widya telah belajar. Ia menutup matanya, mengatur napas, dan mengingat semua orang yang ia lindungi, tukang becak, pedagang, anak-anak kecil, dan suara tangis ibunya. Dari situ, ia menyatu dengan kekuatan sejati ajian Halimun Putih, bukan sekadar tenaga, tapi cahaya welas asih. Dengan satu sabetan telapak tangan, Widya menembus ilusi dan mengenai tubuh Ki Jagat Hitam. Lelaki itu menjerit, tubuhnya terbakar oleh energi putih bersih. Kau, cucu Jatmika, lebih kuat dari yang kubayangkan, bisiknya sebelum tubuhnya hancur menjadi abu. Saat debu jahat itu menghilang di udara, langit Gunung Kendalisada cerah sepenuhnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Suara burung terdengar kembali, dan aura damai menyelimuti seluruh lereng gunung. Nyai Laraswati menangis memeluk putrinya. Kau sudah menuntaskan tugas yang bahkan para leluhur takut menyentuhnya, katanya dengan suara penuh haru. Widya menatap langit bukan untuk mencari pujian, melainkan memastikan bahwa semua ini bukan sekadar akhir, tapi juga awal dari kehidupan baru. Ia tak akan lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia akan kembali ke dunia nyata, sebagai Widya, penjual asongan, sekaligus pelindung mereka yang lemah, tanpa harus dikenal atau diagungkan. Dan saat ia berjalan menuruni gunung bersama ibunya dan Pak Badrun, senyum kecil terukir di wajahnya. Hidup tak pernah mudah, tapi ia telah memilih jalannya. Jalan yang penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Dan selama dunia masih menyimpan ketidakadilan,
Widya akan selalu ada, diam-diam, dalam langkah yang sederhana, namun membawa kekuatan yang tak bisa dilihat mata biasa.